Halo Soccermania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Berita terupdate sudah saya rangkum buat Soccermania semua. Tanpa basa-basi, ini dia informasi pertamanya. Fred resmi kembali ke Brazil setelah Atletico Mineiro mengumumkan perekrutannya dari Fenerbahce. Ex-gelandang Manchester United itu menandatangani kontrak sampai akhir 2029 dan bakal memakai nomor punggung 7. Atletico membayar sekitar 2 juta euro plus bonus 500.000 euro. Pemain 33 tahun ini meninggalkan Fenerbahce setelah 3 musim dengan catatan 129 penampilan. Setelah 11 tahun berkarir di Eropa, ia kini pulang ke klub yang pernah menjadi bagian dari masa mudanya. Dari kepulangan Fred, situasi berbeda dialami Torreira di Turki. Lucas Torreira berpotensi meninggalkan Galatasaray setelah mendapat ancaman yang bikin situasinya tidak nyaman. Menurut jurnalis Sebas Giovanelli, gelandang Uruguay itu sudah meminta agennya Pablo Bentancur mencari jalan keluar dari Turki karena alasan keamanan. Pada 12 Mei, Torreira sempat diserang seorang pria di pusat pembelanjaan Istanbul. Pelaku ditangkap dan dipenjara, tapi dibebaskan pada 12 Agustus. Tak lama kemudian, pria itu diduga mengikuti sopir Torreira sambil mengancam akan melanjutkan aksinya. Polisi Turki kini kembali memburunya. Galatasaray masih bergerak di bursa, kali ini memburu Rafael Leao. Galatasaray kembali membuka pembicaraan dengan AC Milan untuk memboyong Rafael Leao. Menurut Football Italia, belum ada tawaran resmi tertulis, tapi peluang transfer mulai terbuka setelah Milan menurunkan harga sang winger. Sebelumnya, Rossoneri meminta 50 juta euro plus bonus 10 juta euro. Namun, angka itu sulit menarik peminat. Kini Milan kabarnya siap menerima mahar di bawah 50 juta euro dengan tambahan bonus. Leao sendiri masih terikat kontrak sampai 2028. Sementara Galatasaray mencari pemain, Leverkusen justru menutup pintu keluar. PR Leverkusen memastikan Jarell Quansah belum masuk daftar jual musim panas ini. Back 23 tahun itu masih dianggap bagian penting dari rencana klub untuk musim depan. Menurut laporan Florian Plettenberg, Leverkusen bahkan sudah mengambil keputusan internal untuk menolak tawaran yang datang untuk Quansah. Posisi mereka makin kuat karena kontraknya tak punya klausul pelepasan maupun opsi buyback. Artinya, masa depan Quansah sepenuhnya berada di tangan Leverkusen. Dari keputusan Leverkusen, kita beralih ke pemain muda Barcelona yang dibidik Dortmund. Borussia Dortmund mulai serius mengejar Hector Ford dari Barcelona. Bek kanan berusia 20 tahun itu kabarnya tak masuk rencana Hansi Flick untuk musim depan. Seperti dilaporkan Florian Plettenberg dari Sky Jerman, situasi ini membuat Barcelona berpeluang mencari solusi sebelum musim baru dimulai. Dortmund melihat Ford sebagai opsi untuk memperkuat lini belakang dan sudah mendorong transfer sang pemain. Kini, masa depannya di Camp Nou makin tidak pasti. Sementara Dortmund siap membuka pembicaraan dengan Barcelona sebelum bursa ditutup. Dari pemain yang berpotensi pindah, Marcel justru sudah kehilangan sosok kaptennya. Pierre-Emile Højbjerg kehilangan ban kapten Marcel setelah transfernya ke Newcastle United batal. Menurut laporan Daily Mail, Marcel dan Newcastle sebenarnya sudah sepakat di angka 15 juta pound sterling untuk gelandang asal Denmark itu. Namun, Højbjerg memilih bertahan di Prancis dan keputusan tersebut membuat Marcel kecewa. Dampaknya langsung terasa dalam laga uji coba melawan Atletico. Timothy Weah terlihat memakai ban kapten. Bukan Højbjerg, pemain 31 tahun itu sebelumnya jadi sosok penting Marcel setelah dipermanenkan dari Tottenham pada 2025. Masih dari Marcel, kini perhatian mereka beralih ke lini pertahanan. Olympique Marseille mulai melirik Federico Gatti yang diperkirakan bakal meninggalkan Juventus musim panas ini. Menurut laporan Tuttosport, klub Prancis itu sudah menanyakan situasi bek asal Italia tersebut. Masalahnya, Juventus memasang bandrol sekitar 25 juta euro, angka yang bisa bikin negosiasi berjalan alot. Marseille juga bukan satu-satunya peminat. Valencia ikut masuk dalam persaingan dan berpotensi jadi rival serius. Jadi, kalau Marseille benar-benar ingin membawa Gatti ke Ligue 1, mereka harus siap memenuhi tuntutan harga Juventus. Dari Marseille yang masih berburu pemain, Lyon justru sudah mendapatkan pemain muda Milan. Zakaria Atekame resmi meninggalkan AC Milan untuk menjalani masa peminjaman bersama Olympique Lyon pada musim 2026-2027. Bek berusia 21 tahun itu dipinjamkan tanpa opsi pembelian. Jadi, Milan masih punya kendali atas masa depannya. Langkah ini diambil agar Atekame mendapat menit bermain lebih rutin dan berkembang di Ligue 1. Setelah musim berakhir, dia dijadwalkan kembali ke Milan. Bagi sang pemain, pengalaman di Prancis bisa jadi kesempatan penting untuk membuktikan diri. Setelah transfer Atekame, PSG juga semakin dekat mengamankan pemain baru. Mika Götze semakin dekat meninggalkan Ajax untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain, agen sang winger Niels de Jong.
mengatakan kepada The Telegraph bahwa kedua klub praktis sudah mencapai kesepakatan dan kini tinggal menyelesaikan detail kecil. Götze dijadwalkan terbang ke Paris untuk menjalani tes medis sekaligus urusan administrasi. Musim lalu, Götze tampil tajam dengan 17 gol dan 12 assist dari 32 laga di divisi. Kini, petualangan barunya di PSG tinggal menunggu finalisasi. PSG belum selesai bergerak karena Barcola juga masuk pembicaraan transfer. PSG mulai membuka ruang negosiasi untuk Bradley Barcola. Menurut laporan Telex Sport, klub Prancis itu berpotensi menurunkan harga winger 24 tahun tersebut dari 140 juta pound sterling menjadi 125 juta pound sterling. Angka baru ini tetap sangat besar, tapi bisa membuat Liverpool kembali serius mengejar sang pemain. Sebelumnya, Fabrizio Romano melaporkan The Reds sempat mengajukan 102 juta pound sterling, namun langsung ditolak PSG. Jika akhirnya sepakat di 125 juta pound sterling, Liverpool bakal menyamai rekor transfer mereka saat mendatangkan Alexander Isak setahun lalu. Dari transfer dengan angka besar, kita beralih ke kabar berakhirnya sebuah karir. Ciro Immobile resmi mengakhiri karir sepak bolanya di usia 36 tahun. Striker Italia ini menutup perjalanan panjang setelah bermain untuk banyak klub, dari Juventus, Torino, Borussia Dortmund, Lazio, hingga Besiktas dan Bologna. Immobile juga pernah 4 kali menjadi top skor Serie A, plus meraih Coppa Italia dan 2 Italian Super Cup. Di level timnas, ia ikut membawa Italia juara Euro 2020 dan mencetak 17 gol dalam 57 penampilan. Setelah Immobile pensiun, Bologna justru menambah pilihan di lini depan. Bologna resmi memperkuat lini depan dengan mendatangkan Roberto Piccoli dari Fiorentina. Penyerang 25 tahun itu bergabung lewat skema pinjaman sampai 30 Juni 2027, disertai kewajiban membeli jika sejumlah kondisi terpenuhi. Nilai transfer permanennya diperkirakan mencapai 18 juta euro plus bonus hingga 2 juta euro. Piccoli sebenarnya dibeli Fiorentina dari Cagliari pada musim panas 2025 seharga 25 juta euro. Kini, Bologna berharap Piccoli bisa memberi opsi baru di lini depan. Bologna sudah mendapatkan penyerang, sementara Napoli masih harus menunggu transfer back. Transfer Benoit Badiashile ke Napoli ternyata belum benar-benar beres. Sky Sport Italia melaporkan, Chelsea meminta bonus tambahan 1 juta euro di luar biaya pinjaman 3 juta euro dan opsi beli 27 juta euro. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis masih harus menyetujui permintaan itu sebelum sang bek bisa terbang ke Italia untuk menjalani tes medis. Masalahnya belum selesai di situ. LQP menyebut Badiashile juga belum memberikan lampu hijau untuk pindah, meski sejumlah sumber Italia mengaklaim Napoli adalah klub yang paling dia inginkan. Dari transfer yang masih tersendat, Como mulai membuka jalan untuk Delap. Como mulai bergerak untuk mendapatkan Liam Delap dari Chelsea. Menurut Fabrizio Romano, klub Italia itu sudah mengirim pendekatan awal untuk transfer permanen sang striker. Chelsea sendiri membuka peluang melepas Delap di 2 pekan terakhir bursa. Masalahnya, harga sang penyerang dipatok lebih dari 50 juta pound sterling. Delap baru mencetak 2 gol pada musim pertamanya di Stamford Bridge, ditambah cedera hamstring dan bahu. Kehadiran Danny Welbeck juga membuat persaingan lini depan makin ketat. Liam Delap menghadapi persaingan, Endrick justru harus menepi karena kondisi fisiknya. Endrick dipastikan absen saat Real Madrid menghadapi Schalke dalam laga uji coba. Menurut jurnalis Skop, Michael Ruiz, penyerang 20 tahun itu mengalami muscle overload dan tak ikut latihan bersama tim pada Jumat. Endrick hanya menjalani sesi individu di dalam ruangan sebelum pemeriksaan memastikan dirinya belum bisa tampil. Madrid memilih tak mengambil resiko dan bakal memantau kondisinya sebelum mengizinkan sang pemain kembali latihan penuh. Cedera ini jadi gangguan lain bagi Endrick yang sedang berusaha merebut tempat di skuad utama. Dari masalah Endrick, Atletico justru mendapatkan kabar transfer besar. Christian Romero resmi meninggalkan Tottenham Hotspur dan bergabung dengan Atletico Madrid. Fabrizio Romano mengonfirmasi transfer ini dengan nilai paket mencapai 40 juta euro, termasuk bonus. Bek asal Argentina itu menaikkan kontrak 5 tahun bersama Los Colchoneros. Spurs juga mendapat klausul 15% dari penjualan Romero di masa depan. Romero akhirnya memilih Atletico sekaligus menutup perjalanannya di London dengan surat perpisahan untuk para fans Tottenham. Namun, kedatangan Romero di Atletico dibarengi tanda tanya soal Alvarez. Julian Alvarez kembali bikin masa depannya di Atletico Madrid dipertanyakan. Penyerang Argentina itu tak masuk skuad saat Atletico Madrid menghadapi Marsella dalam laga uji coba, meski baru 5 hari kembali latihan usai libur pasca Piala Dunia. Menurut TYC Sport, situasi ini berkaitan dengan keinginannya bergabung ke Barcelona. Di sisi lain, Cadena Ser menyebut Alvarez mengaku salah menangani isu Barca dan menegaskan komitmennya. Kini, fokusnya mengarah ke laga perdana La Liga kontra Malaga pada 19 Agustus.
Barcelona bukan cuma dikaitkan dengan Alvarez, mereka juga masih mengejar Rodri. Barcelona belum menyerah mengejar Rodri. Menurut The Independent, Blaugrana sedang menyiapkan tawaran ketiga senilai sekitar 60 juta pound sterling untuk gelandang Manchester City itu. Masalahnya, City masih memasang harga 70 juta pound sterling dan sudah menolak dua proposal sebelumnya. Meski begitu, klub Inggris disebut siap melepas Rodri kembali ke Spanyol jika bandrolnya terpenuhi. Real Madrid juga memantau situasi, tetapi belum ada yang menyamai harga City. Menariknya, masa depan Rodri ikut mempengaruhi rencana City mengejar Enzo Fernandez dari Chelsea. Jadi, dua transfer besar ini kini saling berkaitan. Setelah Rodri, Barcelona kembali mengincar pemain lain, kali ini dari AC Milan. Barcelona mulai bergerak untuk Christopher Nkunku di tengah masa depan sang penyerang yang makin tak jelas bersama AC Milan. Menurut laporan El Guipe, perwakilan Nkunku sudah bertemu Barcelona untuk membahas peluang transfer. Blaugrana memang melihat pemain 28 tahun itu sebagai opsi tambahan di lini depan. Masalahnya ada di gaji, karena Nkunku menerima lebih dari 6 juta euro bersih per musim. Di Milan, ia juga tak masuk rencana Ruben Amorim dan bahkan absen saat laga uji coba melawan Manchester United. Dari Nkunku, Barcelona kembali menghadapi persoalan harga saat mengejar Cancelo. Barcelona mendapat hambatan baru dalam usaha mempermanenkan Joao Cancelo. Menurut laporan Diario Sport, Al Hilal tiba-tiba menaikkan harga sang bek menjadi 15 juta euro. Padahal sebelumnya kedua klub disebut hampir sepakat di angka 10 juta euro. Situasi makin rumit karena Cancelo tidak masuk skuad Al Hilal pada laga pembuka Saudi Pro League. Pemain Portugal itu memang ingin kembali ke Barcelona setelah tampil impresif musim lalu. Hansi Flick tetap memprioritaskan Cancelo, tapi Al Hilal kini punya posisi tawar lebih kuat. Masih di Barcelona, kabar terbaru datang dari kondisi Pedri. Pedri akhirnya kembali ke latihan Barcelona setelah jeda Piala Dunia. Namun, gelandang 23 tahun itu belum langsung bergabung dengan skuad utama Hansi Flick. Menurut Mundo Deportivo, Pedri masih menjalani program individu untuk pemulihan kondisi fisiknya. Beberapa hari pertama di sisi latihan di gym, sebelum dijadwalkan mulai berlari di lapangan pada Sabtu. Pedri sebelumnya juga sempat membagikan aktivitas latihannya secara mandiri. Flick kini sudah memiliki skuad lengkap. Dari Barcelona, kita beralih ke rencana Lampard untuk membawa pemain muda Chelsea. Frank Lampard mulai melirik pemain muda Chelsea untuk memperkuat Coventry City. Josh Akeapong masuk radar sang pelatih jelang penutupan bursa transfer musim panas. Menurut Talksport, Lampard tertarik membawa bek 20 tahun itu ke Coventry demi mendapat menit bermain lebih banyak. Chelsea sendiri belum berniat menjual Akeapong karena masih menaruh kepercayaan besar pada potensinya. Namun, peluang peminjaman tetap terbuka. Akeapong juga punya nilai tambah karena bisa bermain sebagai bek tengah maupun fullback. Dari rencana peminjaman Akeapong, Brighton justru menghadapi masalah di sektor sayap. Brighton harus menghadapi masalah besar di sektor sayap. Menurut laporan The Athletic, Yankuba Minteh diperkirakan absen 2-3 bulan setelah mengalami cedera kaki kanan saat Brighton menang 3-0 atas Roma di laga uji coba. Belum diketahui apakah pemain 22 tahun itu perlu menjalani operasi. Kondisinya makin pelik karena Karu Mitoma juga masih dalam pemulihan usai operasi hamstring. Meski kehilangan dua winger utama, Brighton belum berencana mencari pengganti Minteh sebelum bursa transfer ditutup. Di tengah masalah cedera, Brighton justru mendapat kabar positif soal Diego Gomez. Brighton bergerak cepat mengamankan masa depan Diego Gomez. Gelandang 23 tahun itu resmi menaikkan kontrak baru berdurasi 5 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun. Sejak datang dari Januari 2025, Gomez sudah tampil 56 kali di semua kompetisi dan perlahan jadi bagian penting skuad. Direktur olahraga Brighton, Mike Caff, menilai sang pemain mampu beradaptasi dengan Premier League tanpa banyak kendala. Gomez masih punya ruang berkembang dan bakal memegang peran penting dalam target Brighton musim ini. Dari kontrak baru Gomez, perhatian kembali ke bursa transfer dengan Gakpo. Cody Gakpo mulai membuka peluang meninggalkan Liverpool musim panas ini. Menurut laporan jurnalis Belanda Rick Elfrink, penyerang 27 tahun itu tertarik bergabung dengan Tottenham setelah berbicara langsung dengan Roberto De Zerbi bulan lalu. Obrolan tersebut kabarnya membuat Gakpo terkesan dengan rencana sang pelatih baru Spurs. Liverpool yang awalnya enggan melepasnya kini disebut siap mempertimbangkan transfer jika harganya pas. Tottenham bahkan dikabarkan sudah mengajukan tawaran di atas 60 juta pound sterling.
Chelsea juga bergerak di bursa, tapi dengan strategi berbeda untuk Satpayev. Chelsea resmi mengamankan Dastan Satpayev dari Kairat Almaty dengan mahar 3,4 juta pound sterling. Penyerang muda asal Kazakhstan itu menaikkan kontrak berdurasi 7 tahun saat genap 18 tahun pada Rabu lalu. Menariknya, Satpayev sempat ikut pramusim Chelsea sebagai trialist sebelum transfernya benar-benar tuntas. Kini, dia bakal langsung dipinjamkan ke Burnley untuk menjalani musim di Championship. Langkah ini bisa jadi jalan ideal buat Satpayev mengumpulkan menit bermain dan beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Setelah mengamankan pemain muda, Chelsea juga memastikan salah satu bintang utamanya bertahan. Chelsea dipastikan tetap mengandalkan Enzo Fernandez musim 2026-2027. Menurut laporan Matt Law dari The Telegraph, tidak ada tawaran tertulis yang masuk sebelum batas waktu pukul 17.00 waktu Inggris pada Jumat. Chelsea sebelumnya memang memasang deadline ketat untuk penawaran pemain bintangnya. Manchester City diketahui tertarik pada gelandang Argentina itu, tetapi belum pernah mengajukan tawaran tertulis senilai 120 juta pound sterling. Angka yang dipatok Chelsea karena deadline sudah lewat. The Blues tak berniat membuka negosiasi untuk Fernandes. Dan sebagai berita terakhir, kita tutup dengan kabar besar dari sisi kepemilikan Liverpool. Liverpool bisa punya pemilik baru dalam 12 bulan ke depan. Menurut laporan CNBC, konsorsium 1892 Holdings yang didukung Jeff Bezos punya opsi mengambil kendali mayoritas klub dengan valuasi sekitar 8 miliar dolar AS, nyaris 6 miliar pound sterling. Grup ini dipimpin Amit Bhatia dengan Q5 Sport milik Bezos dan keluarga Eduardo Saverin sebagai bagian konsorsium. Q5 disebut menjadi penyandang dana terbesar, mencapai 1,65 miliar pound sterling untuk 30% saham. Saat ini, FSG masih memegang kendali operasional, tapi masa depan Liverpool mulai mengarah ke tangan baru. Terima kasih Sobat Blessing sudah nonton. Pastikan loncengnya aktif supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu berita bola. Sampai jumpa besok. Salam Soccer Mania.